Jadi kita mengakhiri ini mendengar prestasi yang terakhir ini Daniel Lee, teman saya dari chapter Berkat Regional DKI 5. Silakan Bro Daniel. Selamat malam, pria-pria yang luar biasa. FGB Man. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Terima kasih Bro Joni untuk kesempatan berkasih. Saya kasih kesempatan untuk berbagi kasih dan aku mau bersaksi atas kehidupan saya. Dulu sebelum saya mau ikut Tuhan, saya hidupnya hancur dan kacau. Semuanya udah tidak benar di hadapan manusia pun ya. Di situ saya alami narkoba, perempuan, semua perjinahan, minum, segala macam masuk. Nah, satu hal itu saya ingat, cuma saya ambil tangan-tangan saya ingat waktu saya lapar, saya mau utang nasi di warung tidak dapat dikasih. Nah, di situ dulu saya ada teman datang ke tempat saya, hanya Tuhan yang bisa menolong kamu katanya. Saya nggak tahu itu Tuhan siapa, cuma dibilang Tuhan Yesus. Saya cuma mikir Tuhan Yesus itu adalah Tuhan orang Barat ya. Nggak mungkin lah saya orang Cina ikut Tuhan itu. Saya bilang kalau mau ikut saya ikut Tuhan, udah kasih uang dulu supaya saya bisa ikut Tuhan. Akhirnya dia kasih duit, kasih uang itu saya langsung dari ke uang itu saya ambil langsung beli obat. Sabu-sabu saya pakai, ya kan? Pas pakai, besok lagi dia datang lagi. Ayo pergi yuk katanya. Saya bilang, entar deh. Saya bilang, saya ngumpat udah lama, saya nggak pernah muncul lagi. Tiba-tiba waktu saat itu saya benar-benar pengen ngerokok tapi nggak punya duit untuk beli rokok dan beli nasi. Saya ingat perkataan dia ini, hanya Tuhan yang bisa nolong. Akhirnya diajak teman saya, ajak saya ke teman dia untuk main. Saya suka main PS2 itu, saya main. Pertama saya main di situ motivasi saya cuman harap seporsi nasi supaya saya bisa makan ya kan. Akhirnya saya dapat makan siang dari situ. Nah, kedua kali lagi diajak lagi, main lagi. Tapi saya lihat teman-teman saya tuh dulu mau ngerokok tapi sekarang nggak ngerokok. Saya nanya, boleh nggak saya ngerokok? Oh boleh katanya, rokok aja katanya. Saya rokok sendirian tapi saya lihat mereka tuh nggak pernah rokok ya. Akhirnya hari ketiga itu saya sore-sore saya datang ke rumah dia. Saya lihat dia punya anaknya ada 5. Nah di situ kok anaknya 5 bahagia banget ya. Kok saya anak 1 saya nggak pernah urus, malah pernah saya nyisain istri saya, anak saya nggak pernah saya kasih sayang. Di situ saya belum pernah lihat Tuhan, cuman saya lihat gambaran anak kecil itu. Saya ngomong apa? Oke, besok saya mau ikut kamu ke gereja kata saya gitu kan. Mau ke gereja itu pun motivasi mengingat kalau gereja itu kata teman saya bisa dapat uang banyak. Akhirnya saya datang ke gereja supaya saya dapat uang banyak. Saya udah datang ke gereja jam 7 pagi saya bangun itu habis pakai obat-obatan itu nggak bisa tidur. Kata teman saya, pagi amat katanya. Nah di situ saya mau pergi nggak punya baju, nggak punya apa-apa segala macam semua, tapi dikasih ada sepatu teman saya beli itu, baru dia nggak muat, dia kasih celana panjang, kasih baju, rambut masih kerondong, saya datang ke gereja itu. Nah dia bawa saya ke gereja, saya cuman sampai ke gereja, mewah banget itu tempatnya. Saya datang ke gereja tuh saya lakukan, saya tidur, wah AC-nya enak banget itu, belum pernah saya ketemu yang sejuk banget seperti ini. Tempat bangkunya ya kayak bioskop itu kan saya duduk. Tapi sampai di situ saya nggak pernah dengar khotbah, saya cuma tidur aja. Udah tidur teman saya bangunin lagi. Saya nggak peduli amat, saya ngantuk, saya tidur lagi. Nah, udah selesai jam 12, pendeta itu ngomong, siapa pertama kali datang di sini saya tentang dia terima Tuhan Yesus katanya. Waduh, saya berdiri di belakang ada bapak-bapak sama ibu-ibu, dia dorong saya turun, ayo terima Tuhan, ayo turun. Ada teman saya Asyar dari depan, dia bawa saya ke depan saya turun, saya berdoa, berdiri katanya berdoa katanya. Saya lihat kiri kanan nangis, tapi saya mau belajar nangis tapi nggak bisa. Kok pada nangis, saya mau pura-pura nangis tapi nggak bisa. Nah, itu pastor ngomong, jangan lihat kiri kanan, ngomong dosa kamu buat ngomong ke Tuhan katanya. Akhirnya saya ngomong semua bahasa kek, saya bahasa Indonesia saya belum begitu lancar, saya bahasa kek, saya bilang ampuni dosa-dosa saya semua. Dan ampuni semua kata saya dosa-dosa saya. Nah di situ udah keluar tapi nggak rasa apa-apa. Udah ada satu gereja samperin saya, gimana, kenalan namamu siapa, saya kenalin, kamu rasain apa, enggak biasa-biasa aja kata saya. Udah gitu kita pulang sampai ke rumah di Jelambar di Fajat, ke Lugang Fajat. Saya habis makan
tiba-tiba saya kan punya rokok di jok motor itu Marlboro merah masih ada setengah bungkus. Tiba-tiba saya habis makan saya ngerokok, tiba-tiba nggak bisa ngerokok gitu loh. Loh, saya kira rokok ini ada kena minyak apapun, kok rasanya aneh ya. Sampai habis saya coba, tapi rasanya sama. Akhirnya saya beli rokok baru lagi, saya coba lagi, nggak bisa. Semua rokok saya coba, rasanya sama. Nah, malam itu udah saya coba, semua teman saya bilang, jangan coba, nanti kamu bisa lagi. Saya nggak peduli, dia ngomong, saya coba. Sampai saya angkat tangan. Udah satu saya lepas, teman saya malam-malam bawa arak itu, arak putih sama daging burung ya, biasa makan arak putih. Saya dari kecil minum arak putih. Tiba-tiba saya minum arak putih tuh rasanya sama. Sama, pokoknya kayak rokok sama itu. Akhirnya dia bilang, kamu nggak usah pura-pura deh. Mana mungkin orang kamu bertobat, nggak mungkin bisa ngerokok katanya kan. Akhirnya dia bawa sabu-sabu, suruh saya pakai. Saya pakai. Akhirnya sama rasanya. Hanya di situ saya pakai semua rasanya sama. Akhirnya saya buang semua. Di situ teman saya bahasa jorok, saya mau balas dengan kata jorok, saya nggak bisa di sini. Kok tiba-tiba nggak bisa ya bahasa jorok saya keluar gitu. Akhirnya saya kaget. Apa ya hari ini? Saya tanya sama teman saya lebih rohani. Saya tanya, kok hari ini saya nggak bisa ngerokok, nggak bisa obat, semua saya nggak bisa ya, saya bilang. Ngomong jorok pun nggak bisa. Dia bilang, di sini ada Roh Kudus. Wah, saya dengar Roh Kudus itu saya senang. Ternyata motivasi saya mendapat uang banyak, ternyata Tuhan tidak mengkasih saya uang banyak. Tapi yang saya dapat di situ adalah sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga kehidupan saya. Wah, di situ saya bilang, ternyata Tuhan, apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, itu yang tidak saya dapatkan. Ternyata yang sukacita Tuhan kasih saya. Nah, di situ saya mulai lepas semua rokok, saya lepas. Dulu saya belajar, saya pulang pelan-pelan. Jadi istri saya melihat saya kok lama-lama kok berubah gitu ya, berubah. Nah, di situ saya nggak pernah ngajakin dia ke gereja. Tiba-tiba udah lama istri saya lihat saya berubah, boleh nggak anak ikut kamu ke gereja? Oh, saya seneng nih. Anak saya ajak, lama-lama istri saya bilang, boleh nggak saya ikut kamu ke gereja? Akhirnya dia ikut, dia sendiri ketemu Tuhan. Nah, udah tidak sampai di situ, saya jujur, saya sekolah SD 1, saya tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Waktu kalau orang Kristen, kalau ikut Tuhan kan harus berdoa kan, harus mau makan kan. Tapi teman saya catat buat untuk berdoa, berdoa makan, tapi saya nggak bisa baca. Nah, di situ saya bilang, di setiap ke gereja itu setiap ibadah, setiap minggu ibadah dia buka Efesus 1 ayat 17-18, mintalah hikmat, pahayuan, pengertian. Saya minta terus setiap pagi, saya minta. Saya bilang, Tuhan, saya pengen bisa baca firman, pengen bisa tulis. Akhirnya saya bisa baca, bisa tulis, semua belajar di firman Tuhan itu. Semua satu persatu saya belajar. Tapi tidak sampai di situ, saya udah ikut Tuhan, lepas semua. Tapi apa yang saya belum ada uang untuk ngontrak kos, tempat tidur belum ada, buat makanan belum ada. Nah, di situ saya tapi aus akan Tuhan, tapi saya nggak punya apa-apa. Cuman saya kalau mau beras, saya nggak punya beras, saya minta sama teman saya 1 liter atau 1 kilo, dia kasih Indomie berapa bungkus, saya bawa pulang. Kosan saya, teman-teman patungan untuk bayar kosan saya. Nah, di situ saya belajar semua dari bawah, nggak punya apa-apa. Tapi di situ saya tahu Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak mengenal aku, tidak mengenal Bapa. Dari situ saya udah mulai dengan itu, tapi saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya bilang, Tuhan, kasih saya hikmat supaya bisa baca, bisa tulis. Akhirnya saya bisa baca, bisa tulis. Akhirnya Tuhan proses saya bertobat, udah 3 tahun, 4 tahun, tapi belum punya kerjaan. Tapi tetap seperti itu. Nah, tiba-tiba saya ada ketemu satu teman ngajak saya kerja di Mangga 2. Mangga 2 itu saya belajar kerja di situ. Tapi orang nggak punya sekolah, nggak punya apa-apa bisa kerja seperti itu. Tapi sangat luar biasa. Saya bilang Tuhan itu memelihara keluarga saya sampai saat ini, sampai sekarang ini tidak pernah pudar. Tuhan bawa keluarga saya di dalam Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih teman-teman. Mungkin kesaksian saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Wow, keren. Thank you, Bro Daniel. Ya, Pak Fidel, silakan untuk menambahkan. Ya, luar biasa. Bro Daniel, DKI 5. Memberkati kita pada malam hari ini, Bro. Saya teringat ini, saya dulu waktu masih muda seperti Bro ya. Ada rokok itu namanya rokok kudus. Anda ini rokok kudus. Berubah menjadi Roh Kudus. Yes. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan berkat yang kita terima malam hari ini, Bro Joni, semua ini
semua berapa Iya. ya? Berapa? 9 pesaksi ya? 9 Pak, 9 ada 9 pesaksi. Pesaksian ke-9 ini, hidup boleh kacau ya, semua uang, semua diukur dengan uang dan lain sebagainya. Bro Daniel, ya itu lumrah-lumrah saja, tetapi berkat yang bisa kita terima pada Bro Daniel ini, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Catat itu bro, luar biasa itu. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Yang lain-lain tidak, model-model seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Itu memberkati kita pada kesaksian yang terakhir pada malam hari ini. Satu pujian, masih ingat, barangkali pasti mungkin juga ingat Bro Daniel. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Oke bro, nah itu pujian itu memberkati kita seiring sekaligus untuk menutup 9 kesaksian pada malam hari ini. Ya, Iya. di bagian-bagian manapun, pesaksi-pesaksi manapun dari 9, semuanya memberkati kita. Lanjutkan terus program ini, Bro Joni Wijaya, pemimpin Iya. kita di VICT, dan Bro Edi Cheng, pemimpin kita di VICT, dan juga Bro Hartono, pemimpin kita di VICT. Luar biasa, semua chapter presiden dibuat bersaksi. Semua chapter presiden bukan karena dia punya mau, tetapi karena dipilih Tuhan. Itu ingat bro. Kata terakhir, beberapa detik Bro Joni. Siap Pak. Saya dulu waktu masuk jadi chapter presiden, ditunjuk jadi chapter presiden, saya bingung bro. 3 bulan saya tidak bisa menjalankan itu, karena saya itu orang eksakta. Saya ini orang eksakta Pak. Jadi saya ini semua saya kelola dengan pikiran. Semua saya kelola dengan otak. Orang-orang yang biasa pun juga saya bisa bawa dia pada pemikiran-pemikiran logik. Tapi ternyata semua itu tidak ada yang membawa suatu kemenangan yang abadi. Hanya di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, pastikan betul-betul chapter presiden kuat di dalam firman. Perhatikan baik-baik, chapter presiden adalah gembala. Chapter presiden diberi perahu oleh Tuhan. Chapter presiden, engkau berlayar sendiri dan menemukan sendiri bagaimana belas kasih Tuhan bekerja pada diri Anda. Perhatikan baik-baik chaptermu. Saat dia goyang, itu berarti Tuhan sedang melihat bagaimana kekuatan seorang chapter presiden yang berada bernaung di bawah telapak Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati untuk edisi ini. Sampai kita jumpa pada Senin depan. Tuhan berkati buat semuanya. Amin. Ya, masih Pak Fidel. Ya, teman-teman, Senin depan.